Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bagio dari Setkap Penatur Hukum Dodanan Blora. Hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan membuat video praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Besok di Purwanto Fuad, diperlihatkan, di on kan kameranya. Nanti kalau udah on semua langsung tak mulai. Ayo di on kan kameranya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Sebelum kita mulai, silakan untuk Ahmad Dwi Yulianto memimpin doa. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebagai penumbuh semangat kita teriakan Yelit SMK ya. SMK. SMK. Bisa. SMK. Oke, closing lagi. Terima kasih. Mic-nya dimatikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat bepergian dan menghindari kerumunan. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi sistem rem hidrolik. Karena sistem rem hidrolik ini adalah materi kedua setelah kita kemarin mempelajari materi sistem rem mekanik. Adalah uraian rencana pembelajaran pada rem hidrolik ini. Sudah terlihat? Sudah Pak. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik dan merawat berkala sistem rem hidrolik. Nah, kegiatan pembelajaran ini adalah
uraian rencana pembelajaran pada rem hidrolik ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami prinsip kerja sistem rem hidrolik dan merawat berkala sistem rem hidrolik. Nah, kegiatan pembelajaran kita lakukan melalui virtual yaitu Google Meet dengan waktu 2 jam pelajaran. Nah, untuk materi yang saya sampaikan nanti berupa slide PowerPoint yang akan saya tampilkan. Kemudian saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang materi. Lalu kalian setelah itu mengerjakan evaluasi yang akan saya sampaikan lewat slide PowerPoint tadi. Dan kita mereviewnya. Setelah itu kalian akan mempelajari e-learning dan mengerjakannya secara online, dan akan kita review juga baru kita lakukan penutup. Mari perhatikan materi yang saya tampilkan. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan kita mempelajari sistem rem hidrolik ini adalah kalian dapat menguraikan rem, menganalisis pengertian sistem rem hidrolik dan prinsipnya, menganalisis nama dan fungsi komponen sistem rem hidrolik, mendemonstrasikan prosedur perawatan berkala sistem rem hidrolik. Kita perhatikan videonya. Sabar. Dari video tadi, apa yang kalian pelajari? Coba Bu Adasan. Yang videonya bisa kelihatan siapa tadi? Video ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini terlihat ya? Oke, saya putar, silakan perhatikan. Sabar. Siapa yang terlihat tadi videonya? Irwan. Boten, Pak. Irwan mana Irwan? Lihat video tadi? Irwan, coba video tadi mengilustrasikan apa?
Rem blok. Nah, menunjukkan bahwa sepeda motor tadi remnya blong ya. Blok. Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwa sepeda motor yang tidak memakai rem akan mengakibatkan kecelakaan pada pengendara. Nah, dari video tadi masih terlihat di depannya sudah ada pengaman jalan sehingga pengendara tadi tidak masuk ke jurang atau menabrak benda-benda yang lebih keras daripada pengaman jalan tadi. Kita lanjutkan presentasinya. Nah, sistem pengereman secara umum ada dua jenis rem, yaitu rem utama dan rem tambahan. Untuk rem utama dibagi lagi menjadi tiga: rem mekanik, rem hidrolik, dan rem pneumatik. Untuk rem tambahan juga ada tiga, yaitu engine breaker, brake retarder, sama exhaust brake. Di sini yang akan kita pelajari adalah sepeda motor, yaitu yang menggunakan rem mekanik dan hidrolik saja. Untuk rem pneumatik belum digunakan pada sepeda motor. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Di sini adalah terlihat roda yang berputar bisa dikurangi dan dihentikan dengan cara penjepitan cakram oleh dua buah sepatu rem. Kita perhatikan. Yusuf tuh. Nah, dari ilustrasi ini ya kita lihat bahwa piringan cakram ini berputar bersamaan dengan putaran roda, tapi bisa dihentikan dengan jepitan dua buah kampas, yang dimana kampas tadi bergerak karena adanya dorongan fluida, yaitu minyak rem. Nah, yang minyak rem ini ditekan dari handle. Keuntungan dari rem hidrolik yang pertama adalah responsif atau tidak terjadi kerugian atau penurunan gesekan dan tekanan karena fluida mempunyai sifat yang tidak dapat dimampatkan. Nah, dimampatkan di sini artinya tidak dapat diperkecil volumenya. Gaya pengereman yang diperlukan untuk mengoperasikannya ringan, bebas penyetelan, karena pada sistem rem hidrolik memungkinkan penyetelan secara otomatis. Ini terjadi apabila mengalami penipisan pada kanvas rem, maka rem itu akan menyetel secara otomatis. Jadi tidak perlu kita setel seperti rem tromol. Panas yang terjadi dari gesekan akan cepat turun. Ini disebabkan karena posisi rem cakram hidrolik ini berada di luar, berbeda dengan rem tromol yang berada di dalam tromol dan tertutup panel rem. Tidak ada perbedaan gaya pengereman pada kedua sisi kiri dan kanan, sehingga sepeda motor tidak mengalami kesulitan untuk ditarik ke satu sisi. Dan yang terakhir adalah cepat kering apabila terkena air. Ini adalah komponen sistem rem hidrolik. Mulai dari bagian atas, kita lihat ada reservoir cover atau tutup penampung, diafragma plate, rubber diafragma, protektor, kemudian ada clamp, ada brake light switch atau switch rem, ada tuas rem atau brake lever, ada lever pivot bolt atau baut handle, ada pivot bolt lock nut, nah ini mur, dashboard atau seal debu, kemudian ada circlip sebagai pengunci dari piston assembly. Piston assembly di sini master silinder piston biasa kita sebut. Spring atau pegas sebagai
pengembali dari gerakan master cylinder piston. Ada rubber boot, styling washer, sama banyo bolt. Banyo bolt adalah baut yang berlubang. Kemudian ini untuk komponen pada rem belakang ya. Sebenarnya dengan nama-nama komponen yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda, dikarenakan pada rem belakang kita menggunakan pedal kaki bukan handle tangan. Untuk komponen bagian bawahnya sini, mulai dari piringan cakram, kanvas rem, kemudian piston, kaliper, semuanya berada pada menempel pada suspensi bawah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah minyak rem. Ini sebagai bagian utama atau media kerja utama yang digunakan pada rem hidrolik. Minyak rem memiliki 3 syarat yang harus dimiliki oleh minyak rem yang layak digunakan. Yang pertama, titik didih yang tinggi agar tidak dapat mendidih pada saat temperatur tinggi karena proses pengereman ataupun suhu udara pada saat kita berkendara. Kemudian kemampuan mencegah karat pada logam dan karet. Dan yang terakhir adalah viskositas minyak rem atau mempunyai kekentalan tertentu dan bervariasi sesuai dengan perubahan temperatur. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita memilih minyak rem. Yang pertama, jangan menyampur minyak rem yang memiliki kemampuan yang berbeda. Jangan sampai minyak rem tercemar dengan air atau minyak lain yang tidak sejenis. Kemudian kita harus menyimpan minyak rem yang tidak digunakan dalam kemasan yang tertutup rapat. Pada gambar ini kita lihat cara kerja rem hidrolik. Gambar 1 ini adalah pada saat rem tidak bekerja, yaitu pad rem atau kanvas rem tidak menyentuh piringan cakram sama sekali. Nah, ini dikarenakan tidak ada dorongan dari master cylinder piston. Kemudian yang bawahnya ini adalah pada saat dia bekerja, yaitu terjadi tekanan oli sehingga piston-piston ini terdorong dan menjepit piringan cakram. Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada saat silinder menekan, minyak rem mulai berjalan, kemudian mendorong kanvas rem. Nah, ketika dia kembali, dia akan menyedot kembali minyak rem yang mendorong tadi sehingga kanvas rem akan kembali ke posisi terbuka. Proses kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah pada saat proses bekerja tadi, yaitu pada saat minyak rem mendorong piston dan menjepit piringan cakram. Ketika dia kembali, maka piston akan membuka kembali sehingga piringan cakram bisa bergerak dengan leluasa. Untuk materi yang saya tampilkan tadi sudah saya link dengan e-learning yang kita gunakan. Nanti bisa kalian unduh setelah pembelajaran ini selesai untuk belajar di rumah. Kemudian untuk modul juga sudah saya upload di sana. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada. Silakan Andre.
Bagaimana cara mengetahui bahwa kanvas rem sudah aus? Bagaimana cara mengetahui bahwa kampas rem sudah aus? Mungkin dari beberapa peserta ada yang bisa menjawab. Tapi Pak. Ya Pak. Siapa silakan? Tes. Rahmat Syafi'i. Tes. Silakan Rahmat, dijawab pertanyaan dari Andre. Visual. Dengan melihat secara visual, berarti memperhatikan apakah keadaan kampas sudah aus ya. Mungkin ada jawaban lain? Mungkin hanya satu yang menjawab ya. Baik, saya tambahkan. Jadi untuk melihat kondisi apakah kanvas rem sudah aus, maka kita perlu melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini bisa dengan visual saja atau bisa juga dengan melakukan pengukuran secara langsung dengan pembongkaran. Ini bisa kita lakukan pada saat kita melakukan perawatan berkala. Nah, untuk itu jawabannya. Baik, kita langsung masuk ke evaluasi. Di sini sudah saya tampilkan 5 buah soal. Silakan dalam waktu 20 menit kalian kerjakan, kalian tulis di lembaran kertas masing-masing. Kemudian nanti kita akan mereview dan membahasnya ketika masuk ke ruangan pembelajaran ini kembali. Nah, untuk pembukaan materi pertama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dalam pembukaan pertama. Ini tadi saya memberikan waktu untuk mengerjakan evaluasi. Silahkan salah satu untuk membaca hasil, menunjukkan hasil evaluasinya. Silahkan ditunjukkan di kamera mana hasil pekerjaannya. Tolong Andre ditunjukkan. Andre mana? Ya, bagus sekali. Normat sudah, Muhammad Akbar sudah. Hadir Pak. Baik, silakan coba Muhammad Rasori untuk membacakan hasil evaluasi. Silakan. Uraikan jenis sistem pengereman. Jawab. A. Rem cakram. B. Rem tromol. 2. Sistem rem hidrolik kurang pakem. Sebutkan penyebabnya. Jawab. Adanya udara palsu yang terjebak di dalam sistem rem. Ini menyebabkan karena terjadi penguapan cairan ketika kondisi panas dan waktu yang lama. 3. Coba lakukan analisis tentang fungsi-fungsi komponen pada sistem rem cakram, yaitu master, silinder, piston. Jawab. Sebagai komponen yang mengubah gerakan tangan menjadi tekanan hidrolis. 4. Sebutkan komponen pada rem cakram hidrolik. A. Handle. B. Master silinder. C. Reservoir tank. D. Pip atau selang rem. E. Kaliper. F. Pad rem. G. Iringan cakram. Nomor 5. Jelaskan langkah-langkah blending pada sistem rem hidrolik di cakram. A. Pastikan minyak rem dalam kondisi uper atau tidak habis. B. Persiapkan peralatan untuk melakukan blending. C. Pompalah rem beberapa kali kemudian tahan. D. Buka baut pembuangan atau blade valve dan dengan segera kencangkan lagi. E. Periksalah apakah rem sudah bekerja dengan baik.
F. Jika belum, maka ulangi langkah blading sampai rem bekerja dengan maksimal. Sudah, Pak. Wah, jawaban yang sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Asrori. Nah, dari jawaban yang kita lihat tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk pembelajaran pertemuan ini, untuk materi yang saya sampaikan sudah cukup jelas. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya kita masuk ke e-learning SMK Koordinator Ulum Dodanan. Silakan untuk bisa keluar dari room lagi dan mengerjakan e-learning. A few moments later. Day 2. Day 3. Day 4. 2,000 years later. Baik, untuk tugas e-learning sudah kita kerjakan dengan hasil yang memuaskan. Ini sudah mencerminkan bahwa kalian sudah memahami materi yang telah saya sampaikan pada tadi sesi sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan hari ini ya, kita ambil kesimpulan bahwa sistem rem itu fungsinya adalah untuk menjaga keselamatan pengendara. Jadi tidak semata-mata hanya untuk pajangan saja. Jadi setelah kita lihat dengan video-video tadi, ya kita simpulkan bahwa rem itu untuk keselamatan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada sistem rem, karena banyak sekali masalah yang bisa kita temukan seperti rem tidak pakem, rem berbunyi dan lain sebagainya. Baik, untuk anak-anakku tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Untuk pertemuan berikutnya bisa diawali dengan on time, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, absensi secara online jangan lupa ya, supaya tidak terlambat atau tidak tertinggal materi. Nah, untuk menutup pertemuan kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan Asrori untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.